Jesus, face to face. I want to Saya ingin berbagi tentang rohani yang mau bertumbuh. Ya, rohani yang mau bertumbuh. Thank you kepada Pastor Lianggono dan istri yang mengizinkan saya bisa melayani di sini. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan perubahan itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita memberi diri kita untuk diubah oleh Tuhan, maka Dia pasti bisa mengubahkan hidup Anda. Tinggal kita mau apa enggak ya. Nah, hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema yang ingin saya bagikan adalah rohani yang mau bertumbuh. Karena kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan seharusnya, apalagi Tuhan izinkan kita ada di 2 tahun yang seolah-olah berhenti, 2 tahun yang seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya 2 tahun kemarin itu sarana bagaimana Tuhan itu mau memakai kehidupan setiap kita. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Tapi masalahnya kita mau apa enggak hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam rancangan Tuhan. Tidak selalu harus tambah lama tambah naik, enggak. Kadang Tuhan ada di gunung. Tapi kadang Tuhan ada di lembah juga bersama-sama dengan Anda dan saya. Jadi kenapa saya bilang rohani kita sebagai orang Kristen harus bertumbuh. Tidak bisa lagi kita menjadi orang Kristen yang hanya cuma sekedar KTP kita Kristen atau atribut yang kita pakai adalah atribut Kristen. Tidak bisa lagi seperti itu. Nah, kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih jauh bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan tinggal diam atas setiap kita. Rohani yang bertumbuh ini berbicara tentang bagaimana keputusan kita untuk mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya sebelum saya mau mulai, siapkah rohanimu bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan? Karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan tidak mudah. Tapi yang pasti step by step, lagunya New Kids on the Block ya, kalau tahu angkatannya. Step by step Tuhan itu mau beserta dengan Anda dan saya. Ya, kita buka bersama-sama di dalam Filipi 3. Filipi 3 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Anda sudah dapatkan firman Tuhan itu? Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan ya bersama-sama ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya ulang sekali lagi ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita tahu bahwa Filipi ini ditulis oleh Paulus. Ya, dan Paulus ketika dia menulis seperti ini, mari kita pahami bahwa dia menulisnya karena dia sudah mengalami. Dia menulis tulisan ini dikatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Artinya bahwa Paulus tahu keputusannya mengikut Kristus, ketetapan hatinya mengikut Kristus, apa yang dulu membuat dia senang, apa yang dulu membuat dia tenang, dia harus berani meninggalkannya, dia harus berani melepaskannya. Nah, kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita hari-hari ini, mungkin Anda melihat saya mengikut Tuhan tapi tambah lama kok saya bukan semakin diberkati kok ya. Saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh tapi tambah lama kok saya seperti ini ya kok ya posisi keadaan saya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa ada hal-hal yang memang Tuhan mau ubah di dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya Anda berani berkata, yang dahulu kuanggap rugi, hari ini kuanggap satu keuntungan aku bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus. Tidak mudah, karena kalau kita bayangkan seperti kehidupan hari ini, mungkin Paulus bisa dibilang orang yang smart. Ya, kalau kita tahu pengajarannya, dia bukan warga kelas bawah, dia warga kelas atas. Pengetahuannya, lingkungannya. Kalau hari ini mungkin disebut crazy rich ya.
Tapi sekarang rich-nya sudah nggak ada, crazy-nya yang banyak sekarang. Ya, jadi kalau saya melihat dari ayat ini dikatakan apa yang dahulu, ini artinya ada keputusan di dalam kita mengikut Tuhan. Ada satu ketetapan yang Anda taruh di hati bahwa ya, aku bangga menjadi pengikut Kristus. Jadi mungkin kita tidak bisa sama dengan orang dunia. Pola pikir kita, perkataan kita, perbuatan kita, ingat Anda itu sudah diselamatkan dengan kasih karunia. Otomatis apa yang ada pada Kristus itu menjadi milik kita. Dan apa yang Kristus lakukan itu juga menjadi bagian Anda dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi saya melihat bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Mungkin sebelum pandemi terjadi, wah Anda bisa sukses luar biasa. Sebelum pandemi terjadi mungkin Anda, wah kemenanganku luar biasa. Tapi setelah pandemi ini, Anda mungkin, aduh kok pemasukan saya jadi berkurang ya. Income saya kok jadi berkurang ya. Wah saya kok jadi nggak enak ya. Tapi kalau Anda melihat bahwa pandemi kemarin adalah sarana Tuhan untuk membuat engkau kuat di dalam iman, untuk membuat engkau kuat di dalam pengharapan, hari ini saya yakin Anda siap diberkati lebih oleh Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pahami apa yang Paulus alami, saya coba menyelami dia, ini tidak mudah. Dia sudah enak, dia sudah nyaman, intelektualnya sudah wah luar biasa. Tapi dia berani berkata, yang dahulu kuanggap keuntungan, kuanggap rugi hari ini. Nah di dalam mengikut Tuhan ada hal-hal yang harus dipreteli dalam hidup Anda dan saya. Ada hal-hal yang harus dilepas di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang kita bangga-banggakan hari ini, ujungnya tidak akan membawa kepada kekekalan. Tapi apa yang Kristus taruh di hidup Anda hari ini, mungkin berat, mungkin repot, tapi ujungnya adalah kekekalan. Tinggal pilihan kita. Apakah kita mau tenggelam di dalam keuntungan yang sudah berlalu, atau justru dengan posisi nol ini Tuhan, dengan posisi hari ini Tuhan, saya mau dan saya percaya dimanapun saya berdiri, di situ ada mujizat-Mu yang menyertai. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini menarik ya kalau saya baca dari Filipi 3 ayat yang ke-7 ini. Jadi saat Paulus menulis Filipi ini, usia Paulus bukan lagi usia yang muda. Dan kalau kita lihat sejarahnya, Paulus ini berasal dari suku Benyamin, yaitu suku Israel yang dianggap paling murni karena tidak bercampur dengan bangsa lain. Paulus belajar dari Gamaliel, tokoh agama yang sangat dihormati. Jadi pendeknya Paulus ini bukan orang biasa. Tapi dia berani bilang bahwa apa yang dahulu keuntungan sudah menjadi sampah di dalam hidupnya. Jadi mengikut Tuhan, kalau memang Tuhan bilang, Tuhan sampaikan kepada Anda hari ini, lepaskan. Lupakan, bukan istri, bukan suami loh ya. Tapi dalam hal ini mungkin ada sesuatu yang selama ini Anda simpan-simpan, padahal Tuhan sudah bilang, sudahlah, ampuni aja. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Sudahlah, ayo tekun aja baca Alkitab. Saya percaya, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong Anda dan saya. Amin. Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Cuma kita ini loh yang sering mengecilkan volumenya Tuhan. Halo? Kita ini sering repot. Makanya kita mesti waspada dengan apa yang kita lihat. Kita mesti waspada dengan apa yang kita dengar. Karena yang cocok buat kita belum tentu cocok buat Tuhan loh. Apa yang pas buat Anda dan saya hari ini belum tentu pas buat Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita belajar bahwa ayo belajar seperti Paulus. Kalau memang hari ini Tuhan berkata dalam hidupmu, ayo kamu bertobat, berhenti rokok, berhentilah rokok. Memang gak ada di Alkitab bro. Tapi firman Tuhan katakan tubuhmu adalah baitnya siapa? Baitnya Allah. Kalau hari ini Tuhan bilang ada tunggaan yang belum kamu selesaikan, selesaikan. Kalau hari ini Tuhan mungkin bilang, ayo jadi sponsor CG, jadilah sponsor. Kalau hari ini Tuhan bilang, ayo menabung, menabunglah. Jadi sering kita melihat berita, sering kita mendengar, it's okay, tapi batasi.
apa yang membuat rohanimu bertumbuh, apa yang membuat rohanimu diberi makan, lebih baik engkau mengejar hal seperti itu. Karena ketidaktaatan kita itu membuat setan bertambah kuat. Ketidaktaatan kita membuat si jahat itu semakin berdaulat di dalam hidup Anda dan saya. Tapi kalau hari ini kita mau berlaku seperti Paulus, saya yakin kok memang berat. Tapi Tuhanmu tidak pernah terlambat menolong hidup Anda dan saya. Ya, kita lanjutkan. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, perhatikan, lebih mulia daripada semuanya. Jadi buat Paulus hari ini, dengan dia memandang kepada Tuhan, meskipun dia tidak punya apa-apa, tapi dia yakin bahwa mengikut Tuhan itu sesuatu yang lebih menguntungkan daripada apa yang dapat diuntungkan dari dunia. Jadi mengikut Tuhan, ini kita harus pahami bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat mengirimkan berkatnya kepada Anda dan saya. Percaya katakan amin. Ya, tetapi ketika mengikut Tuhan, Anda harus berani ambil keputusan. Kalau memang Tuhan bilang stop, ya sudah Anda berhenti. Jangan Anda paksakan. Seringkali Tuhan sudah berbicara kepada kita, tapi kita nekat. Padahal Tuhan sudah kasih tanda. Tuhan sudah kasih sign kepada kita. No, jangan melangkah. Jangan melangkah. Nah, saya bersama Pastor Lianggono, mau saya saksikan sekali lagi, kami berdua ini dari sekuler sebelum kami terima panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tidak mudah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan percayakan pekerjaan kepada Pastor Lianggono, Tuhan juga mempercayakan pekerjaan kepada saya. Dan ketika kami mendengar suara gembala kami, tinggalkan perahumu. Saya tidak tahu dapat kekuatan dari mana. Cuma saya bilang, iya saya mau. Sampai di rumah saya baru mikir, tinggalkan perahu. Berarti, anak istri saya terus gimana Tuhan? Tinggalkan perahu, berarti apa yang pernah saya bangun harus bisa saya lepaskan. Apa yang pernah saya dapatkan harus bisa saya tinggalkan semuanya itu. Nangkap ya maksud saya? Jadi gak mudah. Tapi Tuhan itu bukan mencintai ujungnya. Tuhan itu lebih mencintai bagaimana Anda terus berjalan di dalam proses itu. Keputusan yang engkau ambil, asalkan betul-betul engkau imani bahwa Tuhan yang berbicara. Ingat ya, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui siapapun juga. Anak kecil pun Tuhan juga bisa bicara. Tapi suara Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Amin. Suara Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Dan ketika saya berkata ya, saya yakin detik itulah Tuhan mulai membangun perjanjian dengan kehidupan kami sekeluarga. Jadi pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada semuanya. Apa yang dijanjikan oleh dunia, apa yang dunia sanggup sediakan buat Anda, itu tidak ada artinya apa-apa ketika engkau memilih ikut Yesus. Halo? Halo? Masih bersama-sama dengan saya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan? Jadi kita belajar dari tokoh Paulus ini. Lalu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti apa yang masuk ke hati kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini harus ditoto, harus dijaga agar suara Tuhan itu lebih dominan di dalam hidup Anda dan saya. Jangan asal terima, kita harus filter segala sesuatu itu dengan firman Tuhan. Kita harus filter segala sesuatu itu dengan bertanya kepada Tuhan. Saya katakan tadi bagaimana Abraham itu bangkit. Bagaimana Abraham itu melakukan hal yang berat buat dia. Yaitu menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Kalau Anda baca di firman itu dikatakan bahwa Tuhan itu belum kasih tahu kepada Abraham gunung mana untuk mempersembahkan Ishak. Tapi di Kejadian 22 itu yang saya coba selami lagi. Abraham itu tetap konsisten. Dia tetap membangun mezbahnya. Dia mengatur segala sesuatunya. Nah,
dari sini loh saya belajar bahwa ya Tuhan itu lebih mencintai setiap kita yang setia di dalam proses. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena Paulus orang pinter, dan berada di dalam Tuhan bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dari sini saya melihat bahwa Paulus itu selalu melakukan segala sesuatu, dia kompasnya, dia compare-nya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kita hari-hari ini, apakah kita sering menggali firman? Apakah kita sering hari-hari ini, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Menikmati hadirat Tuhan itu adalah Anda mau diam, Anda mau datang, Anda mau dekat dengan Tuhan. Ya, jadi luar biasa ya kalau kita lihat Paulus ini, dia dia lepaskan semuanya. Nah, buat kita hari-hari ini di dalam menjalani kehidupan, Tuhan kalau dulu sebelum musim pandemi, Tuhan sudah menolong kita. Di musim pandemi kemarin, ada seseorang yang bertanya, yang bilang kepada saya, gimana kok ya di musim pandemi ini, saya nggak tahu ya apa saya bisa melewati, karena tabungan saya sudah habis, saya untuk bertahan. Kapan itu saya ketemu sama dia setelah pandemi, saya bilang, lihat toh, kalau dulu Tuhan sudah tolong, hari ini bahkan hari esok Tuhan tetap sama. Tuhan tetap sanggup menolong Anda dan saya. Kemuliaan untuk nama Tuhan, beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Jadi di dalam mengikut Tuhan, jangan karena yes Tuhan sanggup mendatangkan berkat. Memang Tuhan bisa memberkati Anda. Tapi posisi hatimu itu loh, engkau tidak bisa jauh daripada Tuhan. Perkenanan Tuhan itu lebih baik buat Anda dan saya. Karena ketika Tuhan berkenan, sama seperti Bapak kalau kita punya anak, apa yang anak kita minta sebagai ayah, sebagai orang tua, kita tidak akan pernah membiarkannya. Cuma kita akan tahu waktu yang tepat untuk memberikannya kepada anak saya. Nah, saya punya anak yang ketiga umurnya 8 tahun, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Jadi anak saya ini 3. Yang pertama umur berapa? 22. Yang kedua umur 18. Yang ketiga umur 8 tahun. Nah, satu ketika si kecil ini datang kepada saya. Karena kan Koko sama Cece-nya sudah punya handphone. Terus dia datang kepada saya. Dad, aku ini senang loh kalau bisa foto Daddy, take your picture. Aku itu senang kalau Daddy lagi ini terus tak foto. Saya dalam hati saya sudah tahu, oh kamu cuma muter-muter, kamu pingin handphone. Tapi saya tahu, keinginan anak saya tahu. Tapi saya tidak mau memberikannya saat itu. Karena apa? Karena dia belum cukup umur. Nangkep ya? Demikian pula Tuhan. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kebutuhan Selfie. Tuhan tahu kebutuhan Budi. Tuhan tahu kebutuhan Yohanes. Tuhan tahu. Cuma masalahnya waktunya ini loh. Apakah sudah tepat kalau Tuhan memberikannya hari ini? Jadi jangan anggap bahwa Tuhan itu Bapa yang jauh. Tuhan itu selalu ada di dalam hati setiap orang yang mau dekat dengan Tuhan. Tuhan itu selalu ada di dalam hidup orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan di Filipi 3 ayat yang ke-10. Habis tisunya, oh masih ada. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Filipi 3 ayat 10. Sama-sama baca ya, 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana apa? Aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ini menarik ya, dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Orang yang mengenal itu beda dengan orang yang tahu, saudaraku. Anda mungkin tahu Pak Lianggono sebagai gembala Anda. Ya cuma sebatas itu. Tapi kalau orang yang mengenal, Anda tahu Pak Lianggono istrinya siapa.
Anda tahu ulang tahunnya Pak Lianggono tanggal berapa? Anda tahu, kalau usia enggak boleh tahu ya aku ya. Anda tahu kesukaannya Pak Lianggono apa? Nah pertanyaan saya, sudahkah Anda mengenal Yesus atau Anda hanya tahu Yesus hari-hari ini? Banyak orang Kristen cuma tahu Tuhan. Tahu dia sanggup mendatangkan mujizat. Tahu dia sanggup mendatangkan kemenangan. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengenal. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal. Mari kita koreksi diri pada hari ini. Seperti yang Paulus katakan. Ini dari yang ku kehendaki. Artinya dari sisi Paulus. Yang mau mengenal Tuhan. Nah hari ini dari sisi saya. Apakah saya mau mengenal Tuhan? Atau saya cuma mau tahu Tuhan saja? Nangkep ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Seberapa jauh Anda mengenal Tuhan hari-hari ini? Seberapa dalam Anda mengenal Tuhan? Pecinta kopi dan yang suka kopi itu beda, saudaraku. Kalau yang suka kopi, dia ada. Ya bukan gara-gara saya suka kopi ya. Yang suka kopi, dia akan datang ke gerai, dia langsung order, saya mau kopi ini. Tapi kalau pecinta kopi, dia akan tanya bagaimana proses biji itu terjadi. Bagaimana ngolahnya, bagaimana greennya, panas berapa, itu pecinta kopi. Nah hari ini, Anda suka sama Tuhan atau Anda menjadi pecinta Tuhan? Anda cuma tahu Tuhan atau Anda mengenal Tuhan? Belajar sesuatu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya jadi kita lanjutkan lagi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini artinya bahwa Paulus mau mengenal Tuhan dan Paulus merasakan betapa powerfulnya Tuhan di dalam hidupnya. Kita kebanyakan gagal melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menolong Bapak Ibu sekalian loh hari ini. Betul apa betul? Coba renungkan, sebenarnya Tuhan itu sudah menolong Anda. Buktinya apa? Di saat pandemi kita takut bisa ngelewat apa enggak ya? Di saat pandemi kemarin kita mikir kira-kira bagaimana ya bisa survive apa enggak ya? Tapi hari ini Anda boleh ada di gereja ini. Tuhan sudah buktikan bahwa Tuhan sudah menunjukkan kuasanya di dalam hidup Anda dan saya. Selanjutnya dikatakan dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Dari sini saya melihat bahwa ada satu komitmen, ada satu keputusan yang Paulus tetapkan. Tidak hanya di dalam suka, tapi di dalam kemalangan dia mau tetap percaya kepada powerfulnya Tuhan yang dia sembah. Nah buat kita hari-hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari bersama-sama. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia menolong Anda dan saya bukan karena apa yang kita pikirkan ya. Tapi Tuhan itu teramat tahu porsi yang tepat, yang pas. Yang apa ya, yang sesuai dengan kesanggupan Anda untuk menerimanya. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan sering menoleh ke rumput tetangga. Kalau kita melihat kepada orang sekitar kita, kita pasti merasa bahwa, loh Tuhan kok saya nggak dipulihkan sih Tuhan? Mana jawaban doa buat saya Tuhan? Oh di sini lebih dingin. Haleluya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bahasa Indonesianya, bahasa Rusia ya gue ya di tengah-tengah, ongkep. Ya kita kembali lagi ke firman Tuhan. Anda lihat bagaimana Paulus itu merasakan bahwa Tuhan itu powerful loh. Meskipun aku dalam keadaan yang gak enak, aku disiksa, aku terpenjara, kakiku terbelenggu. Wow, Tuhan itu tetap dahsyat loh buat aku. Tuhan itu tetap luar biasa. Dia belum melihat waktu dia di penjara sama Silas itu, dia belum melihat apa yang membelenggu kakinya terlepas, belum melihat loh. Kalau dia sudah melihat dia tidak mungkin mau nyanyi. Ya kita tahu ya cerita itu ya di penjara. Paulus memuji Tuhan. Sama seperti Abraham. Ketika dia membawa Ishak,
Dia belum tahu kalau Tuhan sudah menyediakan domba di situ. Dia belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi di situ dibilang Abraham confess, dia bilang sama kedua bujangnya, kamu tunggu di sini. Kami, saya dan Ishak, saya akan kembali berjumpa dengan kamu. Kalau Abraham lemah bisa saja dia ngomong, bujang kamu tunggu di sini ya, nanti saya yang kembali setelah mempersembahkan korban bakaran. Tapi di situ Abraham bilang, kami, saya akan kembali, kami, saya dan Ishak akan kembali menjumpai bujang. Anda lihat, Anda menjadi lemah karena apa yang kita ungkapkan bukan firman Tuhan. Kita menjadi down, karena apa? Karena kita mudah menggerutu. Kita menjadi lemah karena apa? Bukan firman Tuhan, tapi kita justru apa yang menjadi kekesalan hati kita ini yang kita ungkapkan. Puji Tuhan kalau Anda misalnya konseling kepada orang yang tepat. Sama seperti janda yang datang kepada Elia waktu itu. Dia datang ke alamat yang tepat. Lah kita ini seringkali kalau sudah pusing, sudah orang Surabaya bilang sudah judek, kita larinya justru bukan kepada Tuhan, tapi kita larinya ke orang yang judek juga, saudaraku. Kita larinya bukan ke alamat yang tepat, kita larinya ke yang kita rasa bahwa teman-teman ini justru lebih menguatkan kita. Hati-hati. Makanya di tempat kita, di gereja kita bersyukur kita punya komunitas yang namanya apa? CG, bukan CG ya. CG, Connect Group. Sama-sama katakan Connect Group. 3, 2, 1. Connect Group. Saya mau tanya, sudahkah Anda terkonek dengan Connect Group di tempat ini? Ayo. Saya mau tanya sekali lagi, seberapa banyak Anda yang sudah ikut Connect Group? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Oh, haleluya. Tinggi-tinggi. Haleluya. Boleh ngangkat tangan terus lihat orang kanan kiri, lirik sedikit mereka. Siapa yang belum ikut CG, pulang dari tempat ini selesai ibadah, ajak mereka ke Connect Group. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, ayo jadi seperti Paulus. Enggak mudah. Tapi dia berkata, how great thou art. Bagaimana besarnya Tuhan yang aku sembah. Itu tadi dia bilang, aku berani melupakan apa yang ada. Dan aku mau maju bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Ini bukan mati secara fisik, tapi mati bagi apa yang selama ini menggerogoti rohanimu di dalam Tuhan. Kamu harus berani mematikannya. Anda harus berani memutuskannya. Stop! It is finished. Saya tidak mau lagi ada di dalam kelompok yang seperti ini. Saya mau berada di dalam panggilan Tuhan. Stop, saya mau ada di dalam rencana Tuhan. Stop, saya mau. Ada satu lagu, saya mau iring Yesus. Lagu yang lama sekali ya. Tapi itu betul. Karena salib yang Tuhan taruh itu sesuai dengan batas dan kemampuan Anda dan saya. Tinggal kita masuk, tinggal kita berjalan bersama-sama Dia. Amin. Ada 4 hal dari Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada 3 hal ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Rohani yang mau bertumbuh. Caranya adalah yang pertama, memperbaharui komitmen dengan tekad bulat. Memperbaharui, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Memperbaharui komitmen dengan tekad yang bulat. Kenapa kok saya tulis tekad yang bulat? Karena kadang-kadang kita ini mau komitmen kalau itu menguntungkan buat kita. Betul apa betul? Kadang kita mau sungguh-sungguh di dalam perjanjian kalau perjanjian itu menguntungkan kita. Kita melihat firman Tuhan melarang ini, melarang itu. Waduh, enggak pas dengan saya. Kan Tuhan penuh dengan kasih karunia, Tuhan kan pasti akan bisa. No, bukan seperti itu. Harus sengaja. Harus dengan tekad yang bulat. Maksudnya apa? Bukan tipis komitmen atau asal-asal, nggak bisa. Seberapa banyak Bapak Ibu yang ingin diberkati oleh Tuhan? Boleh angkat tangan. Seberapa banyak Anda yang ingin dipulihkan oleh Tuhan? Boleh angkat tangan. Jangan tipis-tipis, jangan asal-asalan.
dengan Tuhan. Amin. Dulu mungkin kita ibadah online ya. Ibadah online. Saya sempat ngobrol, saya lupa dengan siapa ya. Saya bilang enak kok kalau online itu kok aku di rumah bisa duduk, bisa nyantai. Terus saya tanya sama dia, kalau berkatmu secara online kayak apa? Madek. Kalau berkatmu secara online kayak apa? Ya enggak bisa sih kok, masuk kayak gitu kok. Loh iya sungguhan loh ini. Ada kesempatan, situasi sudah pulih, ya sudah datang aja. Kita tahu kok gereja kita juga ngerti rambu-rambu yang dikehendaki oleh pemerintah gereja kita ngerti kok. Jadi saya rindu, saya mengajak semua pada siang hari ini, ayo. Kalau Anda mau the real blessing from Jesus Christ, Anda harus ada di sini, Anda harus ada di medan peperangan yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda dan saya. Amin. Itulah artinya mengikut Kristus ya. Jadi yang pertama, memperbaharui komitmen dengan tekad bulat. Di sini Paulus membangun komitmen dengan tekad yang bulat. Dia tidak hanya saat senang saja, tapi Paulus betul-betul masuk menikmati apa yang pernah Kristus alami. Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya bahwa perbaharui komitmen ini bicara janji yang baru. Selepas ibadah ini nanti komitmen apa yang Anda mau bangun dengan Tuhan? Janji apa yang Anda mau bangun dengan Tuhan setelah ibadah ini? Ketika kita membangun komitmen, kita membangun janji dengan Tuhan, Allah tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Dan menjadi orang Kristen yang komitmen ini memang perlu kerendahan hati. Tidak enak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berat. Mungkin bisa jadi kita dikecewakan dengan sesama orang Kristen. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengecewakan sesama anak Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hubungan. Kita lihat ya di Yohanes 11 ayat 21. Di situ Marta itu tanya sama Tuhan, lu kenapa kok kamu kok enggak datang pada saat hari H, pada saat kematian. Tapi Yesus kan kalau kita tahu cerita tentang Lazarus itu kan Yesus 2 hari ya baru dia datang. Tuhan ingin melihat apakah proses itu masih kita lakukan dengan setia. Abraham, dia 3 hari baru sampai ke tempat untuk membakar persembahan. Tuhan mau lihat 3 hari itu apakah Abraham masih setia dengar-dengaran akan Tuhan. Bisa loh Abraham, enggak Tuhan ini anak yang aku nantikan selama 25 tahun. Kan engkau punya kasih karunia Tuhan. No. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat Anda dan saya justru harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Jadi di poin yang pertama ini, baharui. Yuk sama-sama komitmen kembali. Sama-sama komitmen kembali. Jangan ribut. Saya kasih ilustrasi ya. Karena ini kenyataan. Ada yang datang kepada saya. Saya ini sudah upload kok di Instagram. Foto saya yang paling keren. Malam saya upload. Ternyata besok pagi kok cuma 1 yang nge-like. Siapa? Luar biasa. Mertua saya yang nge-like kok. Saya bilang, puji Tuhan berarti mertuamu sayang sama kamu. Saya bilang gitu. Hidup kita ini bukan ditentukan oleh berapa banyak orang yang nge-like Anda. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi jangan pusing. Kalau memang Tuhan menetapkan Anda jauhi lingkungan yang seperti ini. Jangan masuk. Jauhi aja. Jangan merasa Anda kuat. No, tidak ada yang kuat loh saudaraku di dalam dunia ini. Makanya kami para pemimpin, kita para coach, para TL, para CGL, doakan kami juga. Supaya kami bisa strong di ladangnya Tuhan. Tidak hanya Anda yang kuat, tapi kami juga perlu dukungan doa. Ya jadi, ayo komitmen apa yang kau mau bangun hari-hari ini?
Dan ketika membangun komitmen di dalam Tuhan, saat senang, saat susah, Anda harus berani berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, tahu pujian ini? Di dalam hidupku, sama-sama yuk. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu, ku sembah kau. Ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih. Yes. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Mungkin Tuhan kasih satu panggilan buat Anda. Ya mungkin Anda merasa, saya ini sudah berusia. Saya sudah 80 loh. Tapi kalau Tuhan bilang, ayo aku sudah memilih kamu. Jangan melihat kepada fisikmu yang lemah. Karena justru yang lemah itu Tuhan cintai. Yang lemah justru Tuhan akan buktikan kuasanya. Ya jadi kalau hari ini Tuhan berbicara sesuatu di dalam hidup Anda, ayo berlakulah seperti Paulus. Dia tidak melihat itu sebagai satu penderitaan, tapi ketika dia ada di dalam panggilan ini, dia bilang, so powerful Allah yang dia sembah. Amin. Jadi, ayo komitmen yuk sama Tuhan hari-hari ini. Ada saat teduh, ada I love my Bible, ada doa pagi. Ayo, ini semua untuk menguatkan rohani Anda. Supaya rohanimu bertumbuh. Mungkin kita belum bisa melihat pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita rajin dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu seperti mengisi tabung anak panahmu. Ketika persoalan itu muncul di depan Anda. Anda sudah punya busur untuk memanahnya. Jadi apapun yang terjadi. Katakan bahwa yes, God is good. Tuhan baik buat saya. Yang kedua. Yang kedua pelajaran dari rohani yang mau bertumbuh. Masih bersama-sama dengan saya ya. Belajar sesuatu hari ini. Tepuk tangan buat nama Tuhan ya. Yang kedua. Nah ini yang mesti kita cermati. Yang kedua boleh ditampilkan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kurang keras dong. 3, 2, 1. Jangan menjadi. Jangan lihat orang kanan kiri ya. Nanti tersinggung dia. Jangan menjadi orang Kristen yang pelin-pelan. Kalau memang ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Tidak bisa Anda berdiri di dua perahu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ingat peristiwa Daniel. Dia menaruh resikonya di depan. Dia tahu masuk ke api itu berat, panas. Dia tahu apa yang ada di depan sana. Daniel dan kawan-kawannya tahu. Tapi dia tidak memilih jalan balik, enggak. Kita buka bersama-sama Habakuk 3 ayat yang ke-17. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Habakuk 3 ayat yang ke-17. Kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada
lembu dan sapi dalam kandang. Selanjutnya ayat yang ke-18. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ada risiko di depan. Engkau tetap memutuskan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Belum melihat jalan keluar, belum melihat solusi, tapi dengan mata iman, yes, saya sudah dapat solusinya dari Tuhan. Yes, saya bisa tenang. Rasa tenang itu sudah solusi awal yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda dan saya. Firman Tuhan katakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 kalau enggak salah. Jadi tetap tenang. Pastikan kondisi hati kita menghadapi situasi yang berubah tetap tenang. Jangan jadi orang Kristen yang pelin-pelan. Di sana ada ini ngikut ke sini. Di sana ada ini ikut ke sana. No. Kalau memang Tuhan taruh Anda digembalakan di sini, ya sudah, nikmati. Apapun kondisinya nikmati saja. Karena Tuhan itu tidak pernah kekurangan akal untuk menolong Anda dan saya. 1 Tesalonika ayat yang ke-18. 1 Tesalonika ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan mengucap syukur untuk segala hal, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya kalau memang kamu cuma dikasih air segini ya sudah mengucap syukur. Seperti tadi saya bilang, banyak orang yang dulu crazy rich sekarang tinggal crazy-nya. Jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan taruh di hati saya. Kita sebagai orang Kristen jangan sampai kehilangan iman dan pengharapan. Karena iman dan pengharapan itulah 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Syukuri saja. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Nikmati saja. Karena apa yang kau bangun di hadapan Tuhan, di mezbah Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi 1 Tesalonika tadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa saudaraku? Itulah yang dikehendaki Allah. Berarti Tuhan itu mencintai, Tuhan itu mengasihi setiap orang yang bisa mengucap syukur. Meskipun tidak ada bahannya. Meskipun tidak ada jalannya. Tapi engkau tetap bisa mengucap syukur. Di momen kemarin mungkin Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Tapi Anda tetap, oke, saya berduka tapi saya tidak mau lama-lama berduka. Saya ada di dalam gereja yang benar. Saya ada di dalam penggembalaan yang benar. Saya ada di dalam CG yang benar. Saya mau bertumbuh. Itu loh yang Tuhan cari. Itu loh yang Tuhan cintai buat Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang kedua tadi, jangan menjadi orang Kristen yang pelin-pelan. Sekarang boleh Anda bilang ke orang kanan kiri, jangan jadi Kristen yang pelin-pelan. Madek ya rasanya saudaraku ya. Bilang balik, kamu juga jangan pelin-pelan bro. Ya, yang terakhir karena semakin panas di sini saudaraku. Haleluya. Tadi saya mau bak kipas angin tapi gembala Anda melarangnya. Panas Sam. Iya dia di situ enak. Ya, yang ketiga yang terakhir dari Filipi 3:7-10. Yang ketiga ini, terbukalah untuk setiap firman Tuhan. Terbukalah untuk setiap firman Tuhan. Jadi Anda jangan cuma mau nangkep firman Tuhan yang baik-baik aja untuk Anda. Waduh kalau firman Tuhan ini cocok. Pastor cocok kok untuk istri saya. Wah ini cocok untuk CGL saya kok Maya. Kok Maya? Cocok ini kok untuk coach saya. Nah, saya percaya bahwa setiap firman yang Anda baca, setiap firman yang Anda dapatkan itu pasti pas dan cocok buat Anda. Amin. Enggak ada firman yang salah. Firman selalu firman, ya firman. Firman itu ucapan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya ketika kita menerima firman itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada Anda.
Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan ini akan mengingatkan kita kembali bahwa setiap kebaikannya, setiap tegurannya, setiap pembentukannya akan ada hari esok yang penuh kemenangan yang Dia taruh buat Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan hindari, jangan anti dengan setiap firman Tuhan. Kalau hari ini mungkin Anda, makanya baca firman itu jangan simsalabim bleb langsung Anda baca ya. Jangan. Gampang kalau gitu. Ada I Love My Bible. Saya mau tanya, siapa yang sampai hari ini baca I Love My Bible? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Lu kok banyak belum kok? Matek saya. Ayo download aplikasi GMS. Dan mulai rajin baca firman Tuhan. Mulai merenungkan firman Tuhan. Jangan pilih-pilih firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Di Amsal 13 ayat yang ke-20. Pergaulan kita itu juga menentukan. Lingkungan kita itu juga menentukan. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang gagal, maka kegagalan orang itu bisa pindah ke dalam hidupmu. Kalau engkau berkumpul dengan orang-orang yang frustasi, yang rumah tangganya bermasalah, rumah tanggamu mau tidak mau akan terseret ke sana. Tapi mari datanglah ke alamat yang tepat. Ada pemimpin-pemimpin CG, ada gembala Anda di tempat ini. Ada orang-orang yang Tuhan tunjuk. Jangan waduh enggak pas kok soalnya pemimpin saya ini antik kok. Waduh enggak cocok kok. Pemimpin saya usianya jauh di atas saya kok. Waduh kok jangan seperti wong dia doa aja enggak bisa. No. Setiap orang yang Tuhan taruh di atas Anda itu orang yang tepat. Yang Tuhan tahu, yang Tuhan letakkan buat Anda. Amin. Kita ini kan paling sering menilai, betul apa enggak? Paling sering menilai. Janganlah, sudahlah. Jadilah orang Kristen yang mau diproses oleh Tuhan, yang mau dibentuk oleh Tuhan ya. Jadi poin yang ketiga, terbukalah untuk setiap firman yang Tuhan berikan buat Anda. Orang gagal itu selalu mempunyai persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan. Dan orang gagal itu banyak alasannya. Jadi pilihlah hari ini. Bagi Anda dan saya, satu, mau memperbarui komitmen. Dua, mau menjadi Kristen yang tidak pelin-pelan. Dan yang ketiga, mau terbuka untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Anda diberkati saudaraku.